Kejadian ini terjadi pada awal Desember tahun 2018. Waktu itu aku masih berada di kampung mamiku. Sebut saja kampung ini Kampung Es, terletak di selatan Kabupaten Bandung. Jalan raya menuju Pangalengan. Kampung Es ini memang kampung yang kecil. Penduduknya juga tidak terlalu banyak. Singkat cerita, di Kampung Es ini tinggal seorang ibu yang sedang hamil tua. Sebut saja Eni namanya. Usianya sekitar 35 tahunan. Waktu itu dia sedang mengandung anak ketiganya. Eni ini adalah anak dari salah satu orang terkaya di Kampung Es. Namun entah bagaimana ceritanya ia diusir dari rumah megah milik ibunya itu. Jadi ia harus hidup berbelas kasih dari adik-adiknya. Selang beberapa waktu, setelah mendengar anaknya tengah hamil, ibunya kembali mengajaknya tinggal di rumahnya yang megah itu. Namun memang hubungan anak dan ibu itu tidak terlalu akur. Di pagi harinya dengan suasana hawa kampung yang dingin menusuk tulang, warga digemparkan dengan kabar Eni yang meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Ia dilarikan ke rumah sakit karena pecah ketuban. Anaknya yang berada di dalam kandungan pun tidak terselamatkan. Sontak hal itu membuat warga sangat terkejut. Semua warga pun bersiap untuk menyiapkan prosesi pemakaman Eni. Waktu itu aku juga ikut melayat bersama mamiku. Mami juga ikut andil dalam prosesi memandikan dan mensolatkan jenazahnya. Waktu itu aku belum menemukan hal-hal aneh ataupun hal-hal mistis ketika sedang di rumah duka. Hanya saja memang hawa pagi itu terasa sangat dingin. Singkat cerita, proses pemakaman pun selesai. Almarhum meninggalkan 2 orang anak perempuan dan suaminya. Selayaknya keluarga yang ditinggalkan, mereka menangis dan sangat bersedih saat itu. Malam harinya setelah kepergian beliau, aku pergi ke salah satu warung untuk membeli cemilan untuk menemaniku mengerjakan tugas kuliah. Lokasi warung ini terletak di pinggir jalan raya. Hanya warung ini saja yang lengkap dan selalu buka 24 jam. Saat sampai di warung ini, tak sengaja aku mendengar obrolan 2 orang laki-laki. Usianya tidak jauh berbeda denganku. Panggil saja laki-laki ini S dan ke-1, yang sedang nongkrong sambil merokok di warung itu. Kata si ibu mah almarhum teh perutnya langsing lagi. Siah. Dengan logat Sunda aku mendengar S yang baru saja bercakap. Bayinya udah dikeluarin mereun, jawab si ke-1. Harus ada atuh, harus dikubur juga. Kata mak parajikan bayinya juga meninggal di dalam perut. Kalau udah dikeluarin mah pasti ikut dikubur juga. Kata S. Ya terus? Udah ah, jangan ngomongin orang yang udah gak ada. Enggak baik. Saran si S. Setelah selesai membeli cemilan, aku pun kembali ke rumah untuk mengerjakan tugas kuliah yang belum selesai. Di sebelah rumahku adalah rumah Teh Amas. Dia adalah kakak ipar dari almarhum. Jadi dulu almarhum suka berkunjung ke sini. Aku juga sering melihatnya sedang mengobrol dan merokok dengan ibu-ibu lainnya di rumah itu. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Tapi aku masih sibuk dengan tugas-tugas kuliahku yang belum selesai. Saat sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahku, aku mendengar dengan jelas suara yang sangat familiar. Teh Amas. Teh Amas. Buka pintunya Teh. Eni mau masuk. Seketika aku kaget bukan main. Jelas sekali itu suaranya almarhum. Diiringi dengan suara pelan ketukan pintu. Bukan suara ketukan di jendelaku ataupun pintu rumahku, melainkan suara ketukan pintu dari rumah tetanggaku, yaitu rumah Teh Amas. Mungkin aku cuma salah dengar pikirku waktu itu. Aku pun mematikan layar laptop dan bergegas untuk tidur. Tapi baru saja aku mau memejamkan mata, suara itu terdengar lagi. Teh Amas. Teh Amas. Buka pintunya Teh. Eni mau masuk. Suara itu masih diiringi dengan ketukan pelan dari pintu. Tanpa berpikir panjang aku pun langsung keluar dari kamar menuruni anak tangga dengan langkah yang mengendap-endap. Lalu masuk ke kamar orang tuaku. Saat aku masuk, ternyata Mami juga masih bangun. Aku pun langsung mendekat dan menceritakan hal yang baru saja ku dengar. Iya Mami juga dengar makanya kebangun. Suaranya Teh Meni jelas pisan. Bangunin Gi, si papi suruh lihat ke depan ada orang atau enggak. Titah Mama. Aku pun menurut dan langsung membangunkan papi yang tengah tertidur pulas. Udah pada tidur. Jangan didengerin nanti malah kesini, kata papi. Tapi aku dan Mami masih tetap ngotot untuk nyuruh papi cek ke depan.
Akhirnya papi mengalah dan berjalan keluar kamar. Tak lama papi kembali dengan ekspresi wajahnya yang kaget. Esti, itu beneran almarhum. Papi ingat banget kemarin pagi sebelum berangkat kerja. Papi lihat almarhum pakai baju itu. Ish, udah ah, ayo tidur, kata papi sambil berbisik. Kata papi, ia mengintipnya dari balik tirai jendela. Tanpa berniat melakukan hal apapun lagi, aku pun ikut tidur bersama orang tuaku. Hari-hari berikutnya, keadaan nampak biasa saja. Aku pun hampir lupa dengan kejadian malam itu. Sampai pada lusanya sekitar pukul 9 malam. Waktu itu aku kembali membeli cemilan seperti biasa untuk menemaniku mengerjakan tugas kuliah. Udah Neng, jajannya ini aja, kata si warung. Iya, itu aja, kataku. Aku lihat warung yang biasanya buka 24 jam ini sebagiannya sudah ditutup. Lalu saya tanya kenapa kok warungnya tumben udah mau tutup. Sambil memberikan uang kembalian, si warung bercerita padaku. Semalam ada yang beli rokok, ladeninkan seperti biasa. Tapi ketika dikasih rokoknya cewek itu gak bayar dan langsung pergi gitu aja. Teriaki juga kayak gak dengar. Terus ingat-ingat cara berpakaian dan merek rokok yang dibelinya. Itu sama dengan almarhum. Seketika aku merinding mendengar cerita si warung dan langsung bergegas pulang ke rumah. Mungkin karena hal itu warung si tidak lagi buka 24 jam. Paling hanya sampai pukul 10 malam. Lambat laun aku jadi teringat dengan obrolan Mami dan Teh Amas saat pagi hari setelah malam itu. Katanya Teh Amas juga mendengar suara ketukan itu. Tapi dia gak berani apa-apa. Sampai selesai hari ke-7 pasca meninggalnya, saya masih mendengar cerita-cerita warga tentang almarhum. Ada yang melihatnya duduk di teras salah satu rumah, yang memang semasa hidup itu menjadi tempatnya nongkrong. Ada yang melihatnya sedang menyapu halaman rumah di waktu subuh, dan ada juga yang melihatnya sedang menimang bayi di posyandu. Dan terakhir banyak yang melihatnya berjalan-jalan di sekitaran kampung, menampakkan dirinya pada setiap orang yang berpapasan dengannya. Tanpa pernah mengajak bicara, hanya jalan dengan kaki telanjang. Baju yang sama sebelum beliau meninggal dan selalu tertunduk.